Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita berkenaan dengan matematika di SMP kelas 7 pada topik himpunan ya. Pada sesi ini cukup spesial karena akan disajikan konsep himpunan ini secara utuh mulai dari awal hingga akhir. Sebagai bentuk review dari video-video 1 sampai video 10 yang telah menyajikan berkenaan dengan himpunan. Oleh karena itu silahkan disimak mulai awal hingga akhir agar pemahaman kalian mengenai himpunan menjadi utuh dan lengkap ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, pada topik himpunan kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, kemudian kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan, operasi himpunan yang meliputi irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Oke, silahkan disimak di setiap item pokok bahasan ini sebagai bentuk review. Semoga konsep ini bisa menguatkan dan semakin terampil kalian dalam memahami himpunan. Oke, kita mulai dari konsep himpunan. Jadi himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi himpunan adalah kumpulan dari objek yang memiliki definisi jelas sebagai satu kesatuan. Agar pemahamannya lebih jelas, sekarang kita sajikan kelompok yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan. Nah, kumpulan berikut termasuk himpunan ya, kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada teman kalian misalkan di kartu siswa bisa dilihat lahir di bulan Agustus, berarti masuk kumpulan di sini. Kalau tidak ya berarti tidak. Jelas ya, berarti ini masuk himpunan. Kemudian kumpulan siswa laki-laki. Nah, kalau kita bisa bedakan kan di kelas mana siswa laki-laki, mana siswa perempuan, sehingga sangat jelas ya. Maka ini dikatakan himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, bisa kalian beri contoh? Ya, mangga, manggis, melon, dan seterusnya ya. Jelas ya. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, contohnya misalkan ya Surabaya, ya, kemudian Surakarta, Sidoarjo, Samarinda, ya, dan seterusnya ya. Jadi sangat jelas. Kemudian kumpulan hewan berkaki dua. Nah, contohnya apa? Ya ayam, itik, ya, nah, angsa, bebek, dan seterusnya ya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara, nah ini juga sangat jelas. Contohnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan seterusnya. Nah, berikut adalah kumpulan yang tidak termasuk himpunan. Nah, contohnya misalkan kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota-kota besar ini yang istilahnya tidak jelas ya. Artinya perlu kriteria tertentu agar dia bisa membedakan. Kalau hanya disebutkan kota besar, tentu sifatnya relatif. Jadi ini bukan termasuk himpunan. Orang kaya ya, ini juga bukan termasuk himpunan. Kenapa? Ya, karena kayanya di sini tidak dijelaskan. Apakah kaya itu karena punya rumah yang megah atau punya harta sekian dan seterusnya. Kumpulan siswa pandai di sekolahmu. Nah, siswa pandai ini juga di sini tidak dijelaskan, sehingga kita sulit untuk nanti membedakan mana siswa pandai dan tidak pandai ya. Apakah karena IQ-nya, karena matematikanya nilai sekian, ini harus dijelaskan. Maka ini bukan termasuk himpunan. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ya, gunung yang tinggi ini juga perlu dijelaskan tingginya seberapa. Misalkan kumpulan gunung yang tingginya lebih dari 3000 meter. Nah, ini baru masuk himpunan karena jelas. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, ini juga perlu diperjelas ya. Karena siswa satu dengan yang lain tentu berbeda ya derajat senangnya. Kemudian kumpulan makanan yang lezat, ini juga relatif, maka tidak bisa dikatakan sebagai himpunan ya.
Oke, mudah-mudahan bisa jelas. Nah, untuk lebih jelas ini berikutnya. Di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Penjelasan ya. Yang pertama, kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, sudah sangat jelas ya. Berarti ini himpunan. Bisa menyebutkan contohnya? Ya, tadi sudah ya, ayam, itik, bebek dan seterusnya. Kumpulan siswa yang cerdas. Nah, kata cerdas ini yang perlu diperjelas. Jadi bukan ya. Kumpulan buku yang tebal. Nah, tebalnya seberapa harus diperjelas. Berarti ini bukan himpunan. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Nah, jelas ya. Jadi kalau diukur tingginya di atas itu berarti masuk kelompok ini. Kalau tidak sampai 160 berarti ya bukan kelompok ini. Jadi ini adalah himpunan. Kumpulan lukisan yang indah. Nah, maka indah ini relatif ya. Berarti ini bukan termasuk himpunan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut berikutnya ke penyajian himpunan ya. Jadi sebagaimana makanan itu bisa dihidangkan dalam bentuk prasmanan ya, kotak, himpunan juga seperti itu. Nah, ada beberapa penyajian himpunan ya. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau lebih dikenal nanti nama kerennya enumerasi. Jadi anggotanya disebutkan. Contohnya misalkan A itu anggota himpunan A itu anggotanya 3, 5, 7. Jadi anggotanya disebutkan. Himpunan B misalkan 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan D anggotanya bla 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 bla, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 bla 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 bla. Itu berarti masih ada terusannya ya. Oke. Di sini penyajian himpunan ini dengan menyebutkan anggotanya. Sekaligus di sini kita akan sampaikan berkenaan dengan kaidah penulisan himpunan ya. Jadi yang ditandai dengan kotak merah itu adalah salah satu adalah aturan penulisan himpunan, yaitu nama himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital cetak miring ya. Jadi A itu nama himpunannya, himpunan A. B, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Jadi ditulis dengan huruf kapital cetak miring. Kemudian anggotanya itu dituliskan di antara kurung kurawal. Jadi misalkan A, I, U, E, O, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. 3,5,7 di antara dua kurung kurawal. Oke, cukup jelas ya. Nah, bagaimana sekarang dengan keanggotaan? Nah, keanggotaan himpunan itu nanti dituliskan dengan tanda apa ini ya? Elemen lah ini ya. E-nya yang mungkin tidak sama dengan E ini ya. Nah, E-nya seperti ini. Sehingga nanti kalau ada himpunan A itu anggotanya 357, maka bisa dituliskan bahwa 3 itu anggota himpunan A. Jadi ini dibaca 3 itu anggota himpunan A atau 3 elemen himpunan A. Jadi E ini dibaca anggota atau elemen. 5 itu anggota atau elemen himpunan A. 7 anggota himpunan A. Bagaimana dengan 1? Nah, 1 bukan anggota himpunan A. Jadi kalau bukan berarti E coret ya. Jadi 1 ini bukan anggota himpunan A. 2 juga bukan anggota himpunan A. Nah, berarti yang menjadi anggota himpunan A 3, 5, dan 7. Selain ini berarti bukan anggota himpunan A. Contoh berikutnya misalkan C, himpunan C itu anggotanya A, I, U, E, O. Maka keanggotaannya bisa dituliskan misalkan A anggota himpunan C atau A elemen C, U elemen C ya, atau U anggota himpunan C, E anggota himpunan dari C. Sementara B gimana? B bukan anggota himpunan C atau B E coret ya. P juga bukan anggota C. Dan bisa dipahami cara penulisan keanggotaan ya. Penyajian himpunan berikutnya. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah ya. Oke, yang pertama kucing anggota himpunan binatang. Benar ya, kucing itu termasuk binatang. 1 bukan termasuk bilangan asli. Salah ya, karena 1 jelas bilangan asli, karena bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti 1 itu himpunan bilangan asli. Kalau dinyatakan 1 bukan himpunan bilangan asli berarti salah ya. -4 anggota himpunan bilangan cacah.
Nah, kita harus tahu dulu bilangan cacah, mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti negatif 4 bukan anggota bilangan cacah. Berarti pernyataan ini salah ya. Yang keempat, setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Oke, bilangan bulat mulai dari berapa? Kalau 0 positifnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, negatifnya min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Berarti setengah bukan anggota bilangan bulat, termasuk anggota bilangan ya pecahan ya. Nah, berarti benar, setengah bukan anggota bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke penyajian himpunan yang kedua, itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh misalkan tadi ada himpunan A itu 357. Kira-kira sifat dari 357 ini? Ya, berarti himpunan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. 357. Ya, bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8 atau kurang dari 7 juga boleh ya. Kemudian himpunan B itu 2357. Coba kalau disebutkan sifat-sifatnya, berarti himpunan B ya, nah, 357 ganjil 2 genap ya. Nah, prima ya. Oke. Jadi himpunan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. C, A, I, U, E, O. Ya, berarti ya A, I, U, E, O itu vokal ya. Jadi C itu adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin ya. A, I, U, E, O. Sementara himpunan D bla 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 min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 dan seterusnya ya. D adalah himpunan bilangan bulat ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama tadi, himpunan bisa disajikan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua ini dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, atau disebutkan dengan kata-kata. Ada yang menuliskan seperti itu juga ya. Oke, yang ketiga, cara penyajian himpunan yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk bilangan. Nah, secara umum bentuknya adalah X di mana PX. Nah, PX. X ini menyatakan X mewakili anggota dari himpunan. Kalau himpunan A ya mewakili dari himpunan A. PX ini syaratnya agar dia dipenuhi oleh X agar bisa dikelompokkan menjadi anggota tersebut. Ya. Jadi bentuk umumnya adalah X di mana PX. Nah, jadi X itu mewakili keanggotaan dari himpunan, sementara PX adalah syarat agar X bisa dimasukkan ke himpunan tersebut. Contoh, misalkan A itu anggotanya disebutkan dalam anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan A ini kalau dituliskan dalam notasi pembentuk bilangan, A itu adalah anggotanya adalah X. X yang mana? Yaitu X yang kurang dari 6, X-nya anggota bilangan asli. Jadi himpunan A itu anggotanya X. X yang mana? Nah, X yang kurang dari 6, X-nya anggota bilangan asli. Berarti kalau ini diterjemahkan bilangan asli yang kurang dari 6, ya berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami? Ya, X di mana PX. Jadi X itu anggota dari himpunan, PX adalah syarat agar X itu bisa dikelompokkan dalam himpunan tersebut. Nah, ini contohnya. Himpunan A itu anggotanya X. X yang mana? X antara atau lebih dari 1 kurang dari 8 bilangan asli. Bisa sebutkan anggotanya? Iya, lebih dari 1 bilangan asli kurang dari 8. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang B, Y di mana Y itu kurang dari 10. Y anggota bilangan prima. Berarti prima yang paling kecil 2, 3, 5, 7. Yang C, Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Ya, berarti C-nya A, I, U, E, O. Oke. Jadi ada 3 ya penyajiannya. Yang pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Misalkan tadi 3, 5, 7. Yang kedua dengan menyebutkan sifatnya. 3, 5, 7 berarti bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8. Kemudian dengan notasi pembentuk bilangan X di mana PX ya, seperti contoh ini. Oke, sekarang kita lanjut ke himpunan kosong. Nah, perhatikan. Tentukan anggota dari himpunan-himpunan berikut. Yang pertama,
himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Oke, adakah bilangan prima yang genap? Ada ya. Berapa itu? Iya, 2. Jadi satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah 2. Berarti nomor 1 jawabannya 2. Yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Bilangan bulat lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, padahal 0 dan 1 itu gimana? Bilangan bulat yang saling berdekatan ya. Berarti diantaranya tidak ada. Nah, ini perlu dipertanyakan ya, tidak ada. Oke, yang ketiga, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ya, bilangan cacah itu mulainya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, ini kita tidak temukan ya. Yang keempat, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, kalau habis dibagi 2 namanya bilangan genap. Kalau bilangan genap jelas bukan bilangan ganjil. Ini juga tidak kita temukan. Nah, poin 2, himpunan 2, 3, 4 itu disebut himpunan kosong ya. Nah, berarti apa? Himpunan kosong itu ya himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi poin 2 tidak ada anggotanya. Bilangan bulat yang lebih besar dari 0 kurang dari 1. Yang ketiga juga tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0, tidak punya anggota. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2 juga tidak memiliki anggota. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Tapi himpunannya jelas, bisa disebutkan dengan jelas. Himpunan bilangan bulat ini jelas ya, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, tapi tidak memiliki anggota. Jadi himpunan kosong termasuk himpunan tapi dia tidak memiliki anggota. Oke. Berikutnya ya, himpunan kosong itu dinotasikan dengan ini, O coret atau kurung kurawal yang tidak ada isinya ya. Tanda kurung kurawal di dalamnya tidak ada anggotanya atau tidak ada isinya ya, atau O coret. Itu notasi dari himpunan kosong. Lanjut, berikutnya berkenaan dengan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Perhatikan berikut ini. Misalkan A itu himpunan nama-nama siswa di kelas 7A yang namanya dimulai dengan huruf Y ya, misalkan Yuni, Yulianto dan seterusnya. B, himpunan B itu himpunan nama-nama siswa di kelas 7A yang namanya dimulai dari huruf S, misalkan Sugeng ya, kemudian Sulistyo, kemudian Sulistyorini, Susi dan seterusnya. C itu himpunan nama-nama siswa di kelas 7A yang dimulai dengan huruf A, misalkan Amir, Ahmad ya, Ani. Nah, itu. Sementara S himpunan nama semua siswa di kelas 7A. Nah, sekarang S di sini, himpunan S itu disebut dengan himpunan semesta. Apa kira-kira himpunan semesta itu? Ya, jadi himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi A itu membicarakan nama siswa di kelas 7A yang diawali dengan huruf Y. Himpunan B nama siswa kelas 7A yang dimulai dengan huruf S. C himpunan nama siswa di kelas 7A yang namanya diawali dengan huruf A. Maka kalau dikatakan S itu himpunan nama semua siswa di kelas 7A, maka dia akan memaktub atau himpunan A, B, C jelas ada di dalam S. Nah, itu namanya himpunan semesta. Jadi himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Sehingga dikatakan himpunan semesta itu mempunyai anggota paling tidak sama ya, atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi himpunan semesta mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Tentu himpunan S ini lebih banyak daripada himpunan A, lebih banyak dari himpunan B, lebih banyak dari himpunan C, maka dia dikatakan himpunan semesta ya. Oke, perhatikan contoh berikut untuk menguatkan. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A 1, 3, 5, 7 ya. Yang pertama yang bisa menjadi semesta yang mungkin ya semestanya 1, 3, 5, 7, berarti sama persis dengan anggota A. Maka dikatakan S sama dengan 1, 3, 5, 7 itu bisa menjadi semesta dari himpunan A karena sama ya. Nomor 2 bisa jadi
S itu bilangan ganjil. Nah, 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil. Nah, karena ini lebih banyak lagi, berarti dia bisa menjadi semestanya. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 3, 5, 7 ada di S ini. Nah, berarti S yang poin 3 ini bisa menjadi semesta dari himpunan A. Bilangan cacah. Nah, tentu karena 1, 3, 5, 7 masuk dalam himpunan cacah ya. Atau 10 bilangan asli pertama. Nah, masuk. Nah, ini. Jadi poin 1, 2, 3, 4, 5 bisa menjadi semesta dari himpunan A. Paling tidak sama ya seperti yang poin 1. Kalau yang lain itu lebih banyak anggotanya dibandingkan himpunan A, dan semua anggota himpunan A ada di semesta ini. Oke, bisa dipahami ya himpunan semesta. Berikutnya adalah diagram Venn ya. Jadi diagram Venn ini adalah penyajian himpunan dengan menggunakan diagram. Disajikan atau diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris ya, namanya John Venn ya. Sehingga nanti kita bisa sajikan himpunan dengan selain dari 3 yang disebutkan sebelumnya, berikutnya dengan diagram Venn. Cara membuat diagram Venn, langkahnya 1. Pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Nanti S diletakkan di sudut kiri atas ya. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta itu nanti ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Bisa menggunakan lingkaran, elips, segi 4, segi 3, pokoknya kurvanya tertutup ya. Dan setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Sementara yang D ini kalau anggotanya itu banyak ya nanti tidak perlu dituliskan anggota-anggotanya. Berarti poin A, B, C ini yang perlu dicermati ya. Jadi himpunan semesta nanti digambarkan dengan persegi, S ditulis di pojok kiri atas ya. Kemudian himpunan yang ada di dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana ya, bisa lingkaran, elips, persegi panjang, segitiga dan seterusnya. Setiap anggotanya ditunjukkan dengan titik. Kalau anggotanya banyak berarti tidak perlu ditulis anggotanya ya. Oke, contoh berikut ya, gambarkan diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang langkah pertama kita gambarkan himpunan semestanya dengan persegi panjang S di sudut kiri atas. Nah, selanjutnya himpunan yang berada di himpunan semesta itu kita gambarkan dengan kurva tertutup. Nah, misalkan kurva yang kita gunakan berupa lingkaran. Nah, ini himpunan A yang anggotanya ditunjukkan dengan tanda titik. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ditandai dengan titik, 2 ditandai titik, 3 ditandai titik, 4 ditandai titik. Nah, berikutnya himpunan B. Karena ada anggota himpunan A itu juga menjadi anggota himpunan B yaitu 4, maka nanti 4 ini masuk juga di himpunan B. Nah, ini gimana cara gambarnya? Bisa dilihat ya. Nah, saya lagi. Nah, ini himpunan B. Jadi 4 ini selain menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Karena 4 sudah ada di sini berarti berikutnya 5, 6, 7. Karena himpunan S itu 1 sampai 9, sementara yang sudah ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti masih ada 8 dan 9 yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B. Berarti ada di luar sini tapi masih di dalam S ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjut berikutnya. Sekarang diberikan diagram Venn, tuliskan anggota dari himpunan berikut. Jadi ini diagram Venn-nya. Yang pertama adalah himpunan S ya, berarti himpunan S yang ada di dalam persegi ini semuanya. Berarti mulai berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A berarti yang ada di dalam lingkaran atau kurva tertutup dari himpunan A. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian himpunan B semua anggota yang ada di kurva tertutup B atau lingkaran B yang berwarna biru ini ya. 4, 5, 6, 7. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Nah, menjadi anggota A dan B. Nah, ini ya, 4 ini ya. Nah, ini 4.
Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Ya berarti anggotanya A atau anggotanya B. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Ya berarti yang ada di luar A dan B. Berapa? Ya 8 ya. 8 ini tidak menjadi anggota himpunan A ataupun anggota B. Bisa dipahami ya? Jadi kita bisa menggambarkan diagram Venn ataupun dari diagram Venn kita menyebutkan keanggotaannya. Oke, selanjutnya gambarkan diagram Venn apabila himpunan S itu bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A bilangan asli kurang dari 7, kemudian bilangan asli B itu bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10, C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, tentu untuk menggambarkan ini kita daftar dulu keanggotaan ya. Pertama himpunan S. Ya, bilangan cacah kurang dari 13, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Himpunan A itu bilangan asli kurang dari 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B bilangan asli lebih dari 6 kurang dari 10, 7, 8, 9 ya. Himpunan C bilangan ganjil kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, setelah itu baru kita gambarkan ya, S-nya kita gambarkan persegi dengan S di sudut kiri atas. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B anggotanya 7, 8, 9. Karena di sini ada anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan C dan ada anggota himpunan B yang menjadi anggota himpunan C. Jadi A yang dengan C adalah 1, 3, 5. Ini 1, 3, 5. Kemudian B yang menjadi anggota C itu 7 dan 9. 7 dan 9. Nah, ini C-nya ada di tengah sini. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang adakah yang masih belum termaktub di sini yang merupakan anggota himpunan S? Tentu ada ya. Nah, 0 belum termaktub ya. 10, 11 dan 12. Oke. Bisa dipahami dengan baik diagram Venn ini? Ya, lanjut ya. Sekarang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan, dinotasikan dengan NA. Jadi banyaknya anggota, bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota. Contoh, tentukan kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan A dan B berikut. Himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Berapa anggotanya? 5. Berarti kardinalitas himpunan A atau NA sama dengan 5. Kardinalitas himpunan B atau anggota himpunan B kita hitung ya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Berapa? Ya, 15. Oke. Jadi kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Berikutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota elemen himpunan A merupakan anggota atau elemen dari himpunan B. Notasinya adalah A, ini ya, A. Nah, ini U yang arahnya mendatar ya. A himpunan bagian dari B. Kalau ditulis seperti ini ya bacanya A himpunan bagian dari B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota elemen himpunan A merupakan anggota elemen dari himpunan B. Contoh, A itu anggotanya 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita cek satu persatu. 2 anggota himpunan A, 2 anggota himpunan B, 3 anggota himpunan A, 3 anggota himpunan B, 4 anggota himpunan A, 4 anggota himpunan B, 5 anggota himpunan A, 5 anggota himpunan B. Artinya setiap anggota A merupakan elemen anggota himpunan B. Kesimpulannya A himpunan bagian dari B atau A subset dari B. Jelas ya? Contoh kedua, P itu anggotanya, himpunan P itu anggotanya 2, 3, 5, 7, himpunan Q anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kita cek 2 anggota himpunan P, 2 bukan anggota himpunan Q. Kita temukan di sini ya. Selanjutnya 3, 5, 7 itu anggota himpunan P sekaligus anggota himpunan Q. Karena ada satu saja anggota himpunan P yang tidak termasuk anggota himpunan Q, yaitu 2, maka P bukan elemen himpunan Q. Jadi karena 2 ini
tidak ada di Q, maka P bukan himpunan bagian dari Q. Jelas ya? Jadi himpunan bagian itu jika seluruh himpunan A menjadi himpunan bagian B jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Oke, perhatikan, manakah dari diagram Venn di bawah ini yang menyatakan subset ya, atau himpunan bagian A himpunan bagian B? Yang pertama, ya jelas di sini tidak ada anggota A yang menjadi anggota himpunan B, berarti bukan ya. Yang kedua, ini juga ada anggota A yang tidak menjadi anggota B karena hanya sebagian anggota A yang menjadi anggota B, ini juga bukan. Yang nomor 3, nah tentu ini jelas semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Yang ini juga semua anggota A menjadi anggota B karena sama ya. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Diberikan himpunan-himpunan P itu X bilangan asli antara 0 sampai 10, Q bilangan asli antara 0 sampai 6, R bilangan prima antara 0 sampai 6 ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, sebelum bisa menyatakan benar atau salah, kita data dulu. Anggota dari P itu berarti 1, 2, 3 sampai 9 ya, karena bilangan asli 0 sampai 10. Q berarti 0 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5. R prima ya, 2, 3, 5. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Apakah P elemen Q? Ya jelas salah ya, karena ada anggota P yang tidak ada di Q, contohnya 6, 7 dan seterusnya. Q anggota P, nah kalau ini benar karena semua anggota Q itu ada di P. Ya ini benar. Q himpunan bagian dari R, nah, ada anggota Q yang tidak masuk di R yaitu 4, 5, berarti salah. Tapi R adalah himpunan bagian dari Q, betul, karena 2, 3, 5 ada di Q semua. Oke, R himpunan bagian dari P, jelas, betul ya, 2, 3, 5 ada di P semuanya. Sementara kalau P, nah ini jelas salah ya, karena ada anggota P yang tidak ada di R. Oke, mudah-mudahan bisa jelas ya. Berikutnya adalah himpunan kuasa. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan himpunan kuasa. Jadi semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A berarti semua himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA ya. Jadi semua himpunan bagian dari A itu disebut himpunan kuasa dari himpunan A, dinotasikan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A nanti dinyatakan dengan NPA. Jadi sekali lagi, himpunan kuasa itu semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Berarti kalau himpunan kuasa dari himpunan A disingkat PA, itu ya semua himpunan bagian dari himpunan A. Untuk lebih jelasnya perhatikan, coba cermati himpunan bagian dari pola bilangan pada segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini bisa menunjukkan nanti himpunan bagian dari keanggotaan di masing-masing himpunan ya. Perhatikan keterangan pola bilangan segitiga Pascal ya untuk himpunan dengan 5 anggota. Jadi ini ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah ini kalau dijelaskan nanti banyak himpunan bagian yang memiliki 0 anggota itu ada 1. 1 anggota itu nanti ada 5, 2 anggota nanti ada 10, 3 anggota ada 10, 4 anggota ada 5, dan 5 anggota ada 1 ya. Sehingga nanti misalkan A itu himpunan dari himpunan kuasa PA. Jadi misalkan A itu himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A, maka jika NA sama dengan N, jadi NA itu berarti banyaknya anggota A itu adalah N dengan N bilangan cacah, maka berapa banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A. Jadi kita bisa hitung dari pola ini ya. Kalau himpunan banyaknya anggota dari himpunan A itu ada 1, maka himpunan bagiannya ini 1 himpunan kosong dan 1 yang anggotanya 1, yaitu A itu sendiri. Jadi ada 2 pangkat 1 ya. Kalau anggota himpunan itu ada 2, yaitu AB, berarti nanti anggotanya himpunan kosong yang terdiri dari 1 anggota, A sama B, ini 2 anggota, berarti 2 pangkat 2. Begitu seterusnya. Kalau anggotanya 3, berarti banyaknya himpunan kuasanya ada 2 pangkat 3.
Kalau 4 berarti 2 pangkat 4, 5 2 pangkat 5, 6 2 pangkat 6. Berarti kalau NA-nya N ya, banyaknya anggota dari himpunan A itu sebanyak N, berarti banyaknya himpunan kuasa nanti sebanyak 2 pangkat N. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan berikut ini. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan K yang anggotanya P, Q, R, S, T yang memiliki satu, tidak memiliki anggota ya, berarti himpunan kosong ya. K itu anggotanya himpunan kosong. Satu anggota berarti beranggotakan himpunan P, himpunan Q, himpunan R, himpunan S, dan himpunan T. 2 anggota, nah ini biar tidak meleset harus urut nulisnya ya. Jadi nanti anggotanya himpunan PQ, PR, PS, PT, kemudian QR, QS, QT, RS, RT, dan ST. Ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berikutnya yang terdiri dari 3 anggota, himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota yaitu himpunan PQR, PQS, PQT, PRS, PRT, PST, QRS, QRT, QST, RST ya. Jadi ada 10 juga. Kemudian yang 4 anggota nanti, nah, anggotanya adalah himpunan PQRS, PQRT, PQST, PRST, dan QRST. Ada berapa? Ada 5 ya. Dan 5 anggota ya, berarti PQRST. Berarti pola di segitiga pastel tadi 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kalau di total ya 2 pangkat 5 anggotanya, himpunan kuasanya, total dari himpunan kuasanya atau NPA-nya, NPK-nya adalah 32. Oke, sekarang kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan itu dikatakan sama jika, nah ini, A subset B dan B subset A, atau A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, atau A dan B saling subset. Artinya apa? Jika setiap X anggota himpunan A, maka X juga menjadi anggota himpunan B dan sebaliknya. Sehingga kalau kita punya beberapa contoh di sini, ini sama atau tidak? A, yang A ya, himpunan A anggotanya 2 dan himpunan 1. Nah, tentu ya, A dan B ini adalah 2 himpunan yang tidak sama, karena ada 2 yang merupakan anggota A tidak ada di B, sudah gugur untuk menjadi 2 himpunan yang sama. Kemudian yang kedua, yang B, himpunan R dan S. Nah, ini juga di sini tidak sama karena ada himpunan 1 anggota S tetapi ini tidak ada di himpunan R ya, jelas ya, yang ini tidak ada di R. Kemudian yang C itu juga tidak sama karena ada himpunan kosong ya, himpunan kosong itu berarti ini itu yang karena ada himpunan kosong anggota D tetapi tidak ada di C. Nah, di himpunan kosong ini tidak ada di C ya. Sementara untuk yang D, MNOP itu ada di X dan ada di Y, maka dikatakan X dan Y itu sama. Oke, kita lanjutkan ya. Terakhir, operasi himpunan, ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement ya. Irisan himpunan A dan B itu dinotasikan dengan A ini ya, bentuknya irisan B. Jadi ini dibaca irisan atau nanti interseksi ya. Itu didefinisikan X anggota A dan X anggota B. Jadi A irisan B itu ya anggota A dan sekaligus anggota B. Sementara kalau A gabungan B atau union itu X anggota A atau X anggota B. Jadi kalau irisan itu dihubungkan dengan tanda dan, union atau gabungan itu atau ya. Kemudian selisih himpunan A dan B, A dikurangi B itu anggota A tetapi bukan menjadi anggota B ya. Anggota A tapi tidak menjadi anggota B. Sementara kalau komplement dari himpunan A komplement itu berarti anggota S tetapi tidak menjadi anggota A ya. Anggota himpunan S atau semesta tapi tidak menjadi anggota A. Ilustrasinya sebagai berikut ya, khusus untuk irisan dan gabungan.
Misalkan diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A-nya 1, 2, 3, 4 dan B-nya 4, 5, 6, 7 ya. A irisan B dan A union B, perhatikan. Nah, A irisan B berarti ini anggota A, ini anggota B yang menjadi kedua-duanya ya, berarti yang ada di menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B, yaitu anggotanya 4 ya. Sementara A union B itu anggota A atau anggota B, berarti A menjadi anggota A, menjadi anggota B dan juga termasuk irisan ya. Kalau di data berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, menjadi anggota A atau menjadi anggota himpunan B. Nah, ini semua menjadi masuk di union. Berikutnya kalau selisih dan komplement. Nah ini kalau A irisan B itu berarti anggota himpunan A tapi tidak menjadi anggota himpunan B. Nah, yang anggota B dicoret ya, berarti tinggal 1, 2, 3. Sementara kalau A komplement di sini berarti himpunan semesta tapi tidak termasuk himpunan A. Nah, A-nya dicoret di sini ya, berarti anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sementara kalau B komplement berarti himpunan semesta, anggota himpunan semesta tapi tidak termasuk himpunan B. Berarti 1, 2, 3, 8, 9. Oke. Permasalahan berikut ini mudah-mudahan bisa memahamkan kalian ya. Dalam satu kelas terdapat 35 siswa, 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, 3 tidak suka kedua-duanya. Gambarkan diagram Venn. Kemudian berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Oke, misalkan ya, semua siswa itu NS 35, suka makan soto itu NA. Ada berapa? Ya, 22 ya. Jadi A itu himpunan siswa yang suka makan soto, S itu semestanya, B himpunan siswa yang suka makan bakso, berarti NB ya 15. Berarti kalau 3 siswa tidak suka kedua-duanya, berarti kita misalkan himpunan C, siswa tidak suka makan bakso. C ini untuk yang suka makan soto dan bakso ya, nanti dicari karena belum ada datanya. Misalkan X, kemudian D ini siswa tidak suka makan soto dan bakso. Nah ini misalkan 3 ya. Kemudian kita gambarkan diagram Venn-nya. Kita mulai dengan S dengan persegi panjang, S di sudut kiri atas. Himpunan A dan himpunan B punya irisan ya, dimana irisannya itu nanti adalah X dan yang di luarnya adalah 3. Oke, ini A ini B, di dalamnya ini X, sementara yang di luar adalah 3 yang tidak suka kedua-duanya. Sehingga kalau diberikan data himpunan A 22 ini sudah ada X, berarti yang suka A saja 22 minus X, yang di sini berarti yang B itu 15 minus X ya. Sehingga dengan mudah kita bisa dapatkan NS itu berarti 22 minus X ditambah X ditambah 15 minus X ditambah 3. Itu menjadi anggota semesta. Sementara semestanya adalah 35. Berarti nanti tinggal 22 min X ditambah X habis, tinggal 15 min X plus 3. Sehingga X-nya adalah 5. Berarti siswa yang suka makan soto dan bakso itu ada 5. Oke, kita lanjut ya. Diketahui S 1, 2, 3 dan sampai 11, A nya 1, 3, 5, 7, 9, B bilangan prima kurang dari 10, C 7 lebih besar sama dengan 7 kurang dari sama dengan 11 bilangan asli ya. Gambar diagram Venn dari pernyataan di atas. Tentukan anggota dari bla 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 ya. Kita lengkapi dulu data yang belum ada, yaitu bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Kemudian bilangan asli 7 sampai 11, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Kita mulai dari S, kemudian himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, karena ada yang menjadi irisan dengan himpunan B. Nah ini kita gambarkan B, 3, 5, 7, masih kurang 2 anggotanya ya. Kemudian ini himpunan C, dia punya irisan dengan A 9 dan 7 dengan B 7, berarti kurang 8, 10, 11 ya. Sementara yang di luar adalah 4, 6 dan 12.
Jadi kalau sudah seperti ini cukup mudah ya. A irisan B berarti 3, 5, 7. A irisan C 7 sama 9 ya. Kemudian B irisan C berarti ya 7 saja ya. Kemudian A gabungan B ya semuanya di sini A sama B yang menjadi anggota A dan menjadi anggota B, atau ya 1, 2, 3, 5, 7, 9. A gabungan C ya berarti 1, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11 ya. Kemudian B gabungan C 2, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11 ya. Oke, very easy. Oke, sekarang di desa Sebulan terletak di Pulau Samosir ada 110 rumah tangga ya. 60 rumah tangga memelihara ternak ayam, kemudian 35 memelihara ternak kambing, 45 memelihara ternak sapi. 15 rumah tangga memelihara ayam dan kambing, 5 rumah tangga ternak kambing dan sapi, 20 ternak ayam dan sapi ya. Jika 5 rumah memelihara ketiga-tiganya, selesaikan permasalahan berikut. Gambarkan diagram Venn. Berapa rumah yang hanya ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi dan tidak memelihara ketiganya. Kita data terlebih dahulu ya. NS-nya adalah ya 110 ini mestinya ya. Ya, NS-nya 110. Ini ada kekeliruan, ini mestinya 110. NA-nya 60, kemudian A ini berarti ayam ya. NB itu memelihara kambing, kemudian NC itu berarti memelihara sapi, ada 45. Yang memelihara ayam dan kambing ada 15, kambing dan sapi ada 5, ayam dan sapi ada 20, memelihara ketiga-tiganya ada 5 ya. Kalau sudah, kita mulai gambarkan S-nya ya. Jadi S-nya tadi 110 ya. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kita mulai dari yang milik ketiga-tiganya. Nah, di sini ya, ada berapa? Ada 5 ya. Ini ada 5. Padahal A irisan B itu 15, sudah ada 5, berarti di sini kurangnya ya 10. Kemudian A irisan C 20, sudah ada 5, berarti kurang 15. Kemudian B irisan C 5, berarti sudah pas ya. Ini sudah tidak ada tambahan di sini. Kemudian kita fokus ke himpunan A ya. Himpunan A itu ada 60, di sini sudah ada 15 tambah 5 20, ada 30, berarti kurang ya 30 ya. Di sini kurang 30. Ya, berarti yang hanya ternak ayam aja 30. Kemudian fokus ke himpunan B. Himpunan B itu ada 35, sudah ada 15, berarti kurang 20, berarti yang ternak kambing saja 20. Kemudian fokus ke himpunan C, ada 45, sudah ada 20, berarti kurang 25. 25 ini adalah yang hanya ternak sapi. Berarti kalau ini di total, ini himpunan A saja itu 60, 80, 105. Padahal seluruhnya tadi, mohon maaf, ini 110 ya. Berarti kurang berapa yang di luar? Iya, kurang 5 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Iya, kita cukupkan materi kita mengenai himpunan ini. Mudah-mudahan tadi dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik bentuk review ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Senang membersamai kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.